Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang konversi bilangan. Sebelum masuk ke bagian konversinya, kita lihat dulu apa arti dari konversi tersebut. Konversi adalah teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi tetap memiliki arti dan nilai yang sama. Contohnya dari konversi bilangan desimal atau basis 10 menjadi berbasis 2 atau biner, itu penting saat kita menghitung banyaknya jumlah network yang terbentuk dari sebuah subnetting IP address. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk subnetting IP address ini nanti bisa kalian temukan saat di materi mata pelajaran sistem komputer dan jaringan dasar. Kita langsung aja masuk ke bagian konversinya ya. Yang pertama itu konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Metodenya ini ada beberapa, tapi yang sering banyak digunakan itu dengan cara membagi digit bilangan biner dibagi 2 dan sisanya jadi hasilnya gitu. Metode ini disebut metode sisa atau remainder method. Perhitungan hasilnya ditulis dari bawah. Kita langsung aja masuk ke contohnya ya. Ini saya bikin 2 contoh. Nah, jadi pertama itu di soal yang pertama adalah 35 dalam bilangan desimal atau basis 10 diubah ke bilangan basis 2. Cara penyelesaiannya itu dengan dibagi 2. Dengan dibagi 2, jadi 35 dibagi 2 kan 17. 17 dikali 2 itu 34 dan menghasilkan sisa 1. Jadi hasilnya itu nah ya, itu 17 dari mana? Karena 17 dikali 2 itu kan hasilnya 34. Angka yang kita miliki adalah 35. Jadi 35 dikurangi 34 sama dengan 1. Nah, hasil 1 ini dia menjadi hasil dari si binernya. Dan seterusnya ke bawah. Jadi sehingga menghasilkan 1001111. Ini dia perhitungannya dari bawah ya untuk pembacaan hasilnya. Sehingga hasil dari 35 bilangan desimal jika diubah ke biner adalah 1000011. Nah, untuk pembuktiannya apakah hasil dari si biner ini benar, jika kita coba ubah lagi ke desimal ya. Dengan saya akan coba pakai metode yang tabel. Oke, kita perkecil tabelnya. Oke, caranya adalah dengan kita melihat si ininya dia ada berapa bit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambahin lagi 1. Nah, untuk metode yang kotak ini, yang pembagian ini kita langsung aja ke perpangkatan 2-nya. Jadi kan yang awal ini 2 pangkat 0, hasilnya 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 4 hasilnya 16. 2 pangkat 5 itu 32. Kita lihat lagi dari si bilangan binernya ada
jumlah yang berjumlah angka 1 itu dia ada di bagian sini. Ini 0, 0, 0, 1, ini 1. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Yang tadi ini kan kalau dikalikan hasilnya jadi 0. Kita delete. Jadi tinggal sisa 3 ya. 32 ditambah 2 ditambah 1 jadi hasilnya 35. Jadi hasil pembagian kita sudah benar. Karena saat kita buktikan dari bilangan binernya kita ubah lagi ke desimal ternyata hasilnya sama 35. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bawah juga sama ya. Untuk yang bawah juga sama. Untuk yang bawah juga sama. Jadi sistemnya kayak yang tadi, kayak yang ini. Sistemnya kayak gini. Kenapa bisa ada sisa-sisanya kayak gini? Untuk yang pertama, yang bawah itu misalkan itu 138, kan dibagi 2 itu hasilnya 69. Untuk perhitungannya kalian bisa menggunakan kalkulator ya untuk lebih memudahkannya kalau si angka yang kita cari itu besar gitu. 69 dikali 2 itu kan tetap ya 138. Karena nilai yang kita cari juga 138, terus kalau dikurangi 138 berarti hasilnya 0 kan. Jadi dia tidak ada sisa. Arti dari 0 ini maksudnya dia tidak ada sisa saat pembagian. Kalau misalkan ada sisa 1 berarti dia ada kelebihan kelebihan saat kelebihan angka saat pembagiannya. Nah, sama untuk pembuktiannya apakah benar biner kita yang tadi kita bagi itu benar. Kita lihat dulu di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Berarti maksimal dari perkaliannya itu di 2 pangkat 7. Karena pertamanya kan mulai dari 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di rumus di modul sebelumnya kan kita sudah tahu gitu ya. Untuk perhitungan dari desimal ke biner ini, dari biner ke desimal itu dia menggunakan jumlah nilainya dikali 2 pangkat n. Nah, ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 6, 4, 1, 2, 8. Kan kelipatan 2 ya. Ini 0, ini 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, pembuktiannya kita pakai kalkulator biar lebih cepat. Ini 2 ditambah 8 ditambah 128. Hasilnya 138. Jadi sama ya, sama juga saat kita mengubah dari biner ke desimalnya lagi, ternyata hasilnya tetap sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan tadi yang ini pakai bilangan bulat ya, atau bilangan utuh. Sekarang saya akan memperlihatkan saat bilangan desimal itu dia berupa pecahan gitu. Sini udah ada keterangannya ya. Jadi penyelesaiannya sama. Ini sebenarnya basicnya semuanya. Kalau dari bilangan desimal mau diubah ke biner, mau diubah ke oktal, mau diubah ke heksadesimal itu sama. Tinggal dibagikan dengan basis dari si bilangan itu sendiri.
Kalau ke biner berarti dia dibagi 2, kalau ke oktal berarti dia dibagi 8, kalau ke heksadesimal itu dia dibagi 16. Perhitungannya mending pakai kalkulator aja biar lebih mudah kan ya. Ini kita udah dapat hasilnya dari 193 itu, oh maaf, untuk yang ini dibagi dua cara ya. Yang pertama kita cari dulu bilangan utuhnya atau bilangan bulatnya, lalu kita cari bilangan pecahannya. Setelah kita mendapatkan hasil binernya, kita tambahkan antara bilangan utuhnya dan bilangan pecahannya. Nah, untuk penyelesaian bilangan utuh itu kan sama ya, tinggal dibagi 2 aja. Nah, untuk di bilangan pecahan itu dia bukan dibagi, tapi dikalikan 2. Hasil bilangan pecahannya diambil dari nilai awalnya saja. Jika masih terdapat sisa di belakang koma saat perkalian, harus tetap dihitung sampai mendapatkan hasil yang bulat. Pembacaan hasilnya dimulai dari atas. Jadi kebalikannya, kalau tadi kita dibagi itu dari bawah ke atas, kalau pas kita kita mencari nilai dari bilangan pecahannya, kita menghitungnya dari atas. Seperti ini, jika ditambahkan hasilnya adalah segini. Nah, untuk pembuktiannya bisa menggunakan kalkulator. Jadi kalau misalkan dia ke kiri, itu kan tadi dikali ya, dikali pangkat bulat, pangkat positif gitu. Kalau untuk mencari nilai hasilnya ke kanan atau ya bilangan pecahan ini, kita pakainya bilangan pangkat minus atau pangkat negatif. Nah, jadi rumusnya adalah nilainya A dikali 2 pangkat min N. Sedangkan kalau eh, A dikali 2 pangkat N. Nah, jadi gitu ya rumusnya. Ke kiri sini dia pakai rumusnya yang 2A kali 2 pangkat N. Untuk yang ke kanan pakai rumusnya A kali 2 pangkat minus N. Gitu ya. Ini juga sama yang bawahnya. Soalnya 203,125 ini hasilnya. Ini bilangan pecahannya. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang bilangan utuh itu dia ke atas, kalau bilangan pecahan itu dia yang ke bawah, mulai dari atas ke bawah gitu. Terus yang diambil bilangan awalnya aja. Oke ya, sudah cukup jelas. Lalu selanjutnya kita coba ke bilangan desimal.
dari bilangan desimal ke sistem bilangan oktal konversi. Konsepnya sama, kalau yang tadi kan dibagi 2, kalau ke oktal berarti dibagi 8. Nah ini, yang pertama ini ya, perhitungannya juga tetap sama dari bawah ke atas gitu untuk hasilnya. Seperti ini, kenapa dapat 62? Ini karena 498 dibagi 8 sama dengan 62,25. Nah, karena hasilnya 498 ya. Nah, kita buat cari sisanya, dikalikan 62 dikali 8, 496 dikurangi 498. Jadi minus 2. Jadi hasil dari pembagian 498 dibagi 8 itu 62 menghasilkan sisa 2. Terus selanjutnya 62 dibagi 8, 7,75. 8 kali 7, 56 dikurangi 62 minus 6. Jadi 62 dibagi 8 sama dengan 7 menghasilkan sisa 6. Sekarang 7 dibagi 8 itu kita tulis 0 aja karena 7 lebih kecil dari 8 ya. Jadi 7 ini menjadikannya sisa. Nah, jadi hasil dari 498 dalam bilangan desimal jika diubah ke oktal adalah hasilnya 762 di oktal. Nah, untuk pembuktiannya lagi dari oktal ke desimalnya tinggal dikali 8 aja. Kalau tadi kan di desimal dikali 2 ya, 2 pangkat N. Nah, di oktal tinggal dikalikan 8 pangkat N. Oke, di contoh kedua masih sama. Untuk yang oktal dan heksa ini saya tidak melampirkan contoh soal yang ada bilangan pecahannya. Cukup yang binernya aja gitu, yang ada pecahannya gitu. Ini sama masih seperti yang tadi ya konsepnya. Pembacaan nilainya hasilnya dari bawah. Lanjut ke konversi bilangan desimal ke sistem bilangan heksadesimal. Masih menggunakan metode remainder method. Pembaginya basis dari bilangan heksadesimal tersebut yaitu 16. Ini contoh soalnya. Dan juga pembagian hasil pembacaannya juga tetap dihitung dari bawah ya. Oke. Seperti ini ya. Pembacaan hasilnya dari 2183 desi dalam bilangan desimal. Jika diubah ke heksadesimal itu adalah 887 dari dalam heksadesimal. Nah, untuk konversi selanjutnya, oh ya, untuk yang di soal B, ini kan 1583 dalam desimal diubah ke heksadesimal. Penyelesaiannya dibagi 16, 1583 dibagi 16, hasilnya 98. Nah, saat kita cari 98 dikali 16 itu sama dengan 1568 dikurangi 1583, hasilnya minus 15, berarti sisanya 15. Karena dalam heksadesimal nilai dari 10 sampai 15 itu menggunakan huruf, sehingga untuk penulisannya dia 15 itu nilainya F. Oke. Terus ini 98 bagi 16 hasilnya 6, sisa 2, terus 6 ini menjadi sisa jadi 62.
15. Penulisannya enggak jadi 6.215, enggak, tapi jadi 62F. Gitu ya. Kalau misalkan di sini sisanya 10 jadi A, kalau sisanya 11 jadi B, sisanya 13 jadi C, sisanya 14 jadi D, sisanya 15 jadi maaf, 13 jadi D, 14 jadi E, 15 jadi F. Oke? Nah, selanjutnya ada konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Ini mirip seperti yang kemarin sebelum ini ya, pengenalan dari sistem bilangan biner itu sendiri. Jadi dikalikan masing-masing bitnya dengan nilai tempatnya. Jadi seperti ini contohnya. Dikalikannya kita untuk mencari perpangkatannya kita lihat dulu. Di sini dia ada berapa bit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau ada 7 bit, di akhir bit yang ini kita taruhnya 2 pangkat 6 karena dihitungnya kan dari 0 ya. Kalau 7 bit berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai 2 pangkat 6. Begitu. Nah, setelah dikalikan, dia ternyata hasilnya 93. Nah, kalau misalkan kalian masih nggak percaya hasilnya 93, nanti bisa dibuktikan aja dengan cara pakai yang sebelumnya. 93 ini dibagi 2, dibagi 2, sampai dia nanti apakah hasilnya sama seperti ini atau tidak. Nah, di contoh soal yang kedua, yang B, ini saya pakai cara yang tadi dikotakin ya. Kalau kalian bisa mengingat perpangkatan 2-nya gitu, itu akan lebih memudahkan dalam perhitungan, jadi tidak perlu untuk mengalihkan seperti ini gitu. Seperti yang di contoh pertama. Jadi tinggal bikin tabel aja, bikin perpangkatannya, dia ada sampai berapa bit, terus tinggal dikalikan 1 atau 0. Seperti itu. Nah, itu untuk yang konversi bilangan biner ke desimal. Sekarang dari konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal itu dia dapat dilakukan dengan tiap 3 bit digit binernya dari belakang perhitungannya. Seperti ini ya. Misalkan soalnya seperti ini. Nah, untuk yang A ini, dia penyelesaiannya dibagi 3 bit, dihitung dari belakang, jadi tinggal digaris bawahi aja per 3 bit. Per 3 bit tinggal digaris bawahi, jadi itu hasilnya. Kalau masih kurang yakin, nanti di bawah saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk konversi dari bilangan oktal ke binernya. Nah, untuk perhitungan bilangan bitnya ini lebih gampang diingat gitu. Jadi kalau digit oktalnya 0, dia berarti 3 bitnya 0 semua. Kalau 1 ini dia 001. Kenapa 001? Karena dia dihitung dari kan tadi yang 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Terus yang 2, 0, 1, 0, 3, 1, 1, 0. Jadi pakai metode yang ini nih, yang pakai kotak ini. Ya, saya buktikan. Pembuktian seperti ini. Di sampingnya aja. Begini ya. Tambahin lagi. Jadi 1, 2, 4, 4, 2, 1. Nah, kalau 0 semua, kan
Berarti ini juga 0, 0, ini 0. Kalau dia 1, 0, 0, 1. Sisanya 0, 1 berarti ya di sini. Di sini 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Tinggal dijumlahin aja sama kalian. 4 tambah 2 tambah 1, 7. 4 tambah 2, 6. 4 tambah 1, 5. Ini tetap 4. 2 tambah 1, 3. Ini tetap 2. Ini juga tetap 1. 1 ini didapat dari 2 pangkat 0. Ini 2 dapatnya dari 2 pangkat 1. 4 ini dapatnya dari 2 pangkat 2. Jadi seperti itu. Kenapa bisa jadi 3 bit itu? Kayak gininya, digit oktalnya ini, terus dibagi ke dalam 3 bit binernya seperti ini. 3 bit biner ini dapatnya dari yang ini. Oke? Nah, untuk bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal ini, kalau yang tadi di oktal tinggal dibagi 3 bit, kalau di heksadesimal tinggal dibagi 4 bit binernya dari belakang. Seperti ini. Bentar. Ini kita langsung lihat ke tabelnya ya. Kan kalau tadi 3 bit itu kayak gini, berarti kalau 4 bit tinggal ditambahin satu kotak 16 atau 2 pangkat 8 atau 2 pangkat 3. Jadi tabelnya kayak gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau A, 11 atau B, 12 atau C, 13 atau D, 14 atau E, 15 atau F. Yang ini nih. Soalnya gimana? Di dalam binernya, tinggal kalau dibagi ke heksa, atau kita cari hasil heksanya, tinggal dibagi ke dalam 4 sekat aja, 4 bit. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini bilangan oktal ke bilangan desimal, caranya dikalikan. Oke, sama kayak di sistem bilangan oktal sebelumnya. Dikalikan seperti ini, ya. Masing-masing bitnya dengan nilai tempatnya tinggal dikalikan. Nah, untuk bilangan oktal ke sistem biner, itu juga sama. Tinggal kita mengkonversikan si nilai nilai oktalnya gitu. Kayak di tabel yang tadi, di tabel sebelumnya kan gini. Kalau 0 itu jadi 3 bitnya kayak gini. 1 sampai 7 seperti ini. Nah, kalau misalkan si nilai bilangan oktalnya kayak gini, mohon maaf yang ini ya, yang 2547 dalam oktal jika diubah ke digit biner, tinggal dikonversinya dibagi 33 lagi aja. 2 binernya 2 binernya apa, 5 binernya apa, 4 binernya apa, 7 binernya apa. Jadi hasilnya tinggal dimasukkan. Seperti ini. Nah, untuk yang ditandain warna merah ini sama saya ditandain karena dia itu boleh dicoret atau enggak ditulis. Karena kalau misalkan di depannya
pangkat 0, 0 nilainya 0 itu kan nggak harus dihitung ya, nggak harus dihitung gitu. Jadi boleh ditulis, boleh enggak. Kalau yang ini, kayak yang ini juga sama, 1763, 1 binernya gini, 7 gini, 6 ini, 3 gini, penulisannya jadi seperti ini. Jadi biner dari nilai oktal 1763 jika dikonversikan ke biner itu hasilnya kayak gini. Oke, sekarang masuk ke konversi dari oktal ke heksa.